itu tiap kita sampai di $100 di YouTube itu, sama YouTube Indonesia, sama Google Indonesia itu ditransfer ke rekening kita. $100 itu tersebut. Ada yang ke rumah bawa brownies. Oh my God. Yeah. Ada yang dari keluar kota itu ke Malang terus janjian di mana cuma untuk ketemu. Ada banyak. Halo Sobat Mako, berjumpa kembali bersama saya Vivin Citra. Yang pasti di podcast kita kali ini berbeda banget ya. Suasananya tuh adem banget. Kalau kita lihat di luar itu panas sekali, ini karena mataharinya benar-benar terik gitu. Tapi di dalam ini rasanya adem. Tumbuhan, bunga-bunga warna-warni, secara hati saya ya. Dan spesial banget karena hari ini saya akan ngobrol dengan YouTuber Kota Malang. Siapa lagi kalau bukan Mas Faris Montis. Langsung aja kita sapa. Mas Faris, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Citra. Aduh, cerah banget ya, udah bunga-bunga. Ngelihat Mas Faris tuh good looking-nya luar biasa tuh, kayak bikin saya tuh langsung semangat gitu loh, Mas. Terima kasih banyak. Ini masih ketawa ya? Boleh kok. Masih mau ketawa? Udah ya, siap ya. Oke, dan ini spesial banget Mas Faris. Saya pas datang ke sini tuh kayaknya kan tadi waktu di atas itu kan panas banget ya cuacanya ya. Terus masuk sini, kemudian banyak banget bunga-bunga anggrek di sini. Ini sebenarnya tempat apa sih, Mas? Ini namanya, kami menyebutnya itu Kampung Anggrek. Jadi miliknya RW 10, Kelurahan Cemor Kandang. Jadi kami memanfaatkan lahan kosong. Awalnya kosong ini nggak ada apa-apa. Itu untuk jadi lebih bermanfaat lagi. Kami berdayakan. Sekarang jadi tempat pembudidayaan bunga anggrek seperti ini. Luar biasa ya. Pasti yang di rumah sudah paham banget sama Mas Faris Montis ya. Karena kita tahu YouTuber satu ini tuh warawiri di dunia per-YouTubean. Belum lagi jadi narasumber, sering banget saya lihat Mas Faris seperti itu. Dan kemarin itu saya scroll banget ya YouTube-nya Mas Faris itu satu persatu gitu kan. Bikin konten dan lain sebagainya gitu. Susah nggak sih, Mas? Kalau dibilang susah, nggak juga sih. Karena pada akhirnya kita balik ke mungkin passion ya, lebih tepatnya. Memang passionnya di situ Mbak Citra. Jadi malah bisa sebaliknya, kalau nggak bikin video itu sekarang rasanya ada yang kurang. Aneh gitu ya. Oke. Pertama kali terjun di dunia YouTube, mulai kapan? Waduh, itu sudah 2010 ya. Lama banget. Lama banget. Saya masih ingat waktu itu YouTube itu nggak seheboh segini, nggak se-hype seperti sekarang. Betul sekali. Bahkan untuk bilang ngapain upload di YouTube itu hampir bisa dibilang itu kayak orang aneh. Waktu itu saya ingat bikin video pertama di YouTube itu YouTube masih kayak platform untuk berbagi video-video yang kecelakaan lah, video-video ular berkepala dua lah. Kita masih ingat zaman-zaman segitu itu. Dan singkat cerita, akhirnya mulai booming, mulai semua orang pengen, anak-anak kecil terutama pengen jadi YouTuber, jadilah seperti ini YouTube. Dan saya tetap bersyukur, tapi kalau diingat awal-awal itu ya pastinya berat, karena hampir bisa dibilang mulai dari nol. Oke. Ingat nggak pertama kali waktu bikin video di YouTube, bikin video apa? Ingat banget, video tentang alun-alun Kota Malang. Lebih ke tempat wisata berarti ya? Ya, karena saya pengennya memang mengangkat kota kita tercinta ini. Makanya agak narsis namanya channelnya. Jadinya channelnya Faris Kota Malang. Dan itu saya nggak bisa ganti sekarang. Nggak apa-apa. Tapi nggak masalah. Jadi kan tahu nih kalau Mas Faris itu memang YouTuber Kota Malang. Jadi nempel ya antara Kota Malang dan juga YouTuber seperti itu. Jadi alun-alun. Di alun-alun waktu itu. Oke. Masih jadul ya. 2010 itu masih ada kayak apa namanya, kolam di tengah, terus ada merpati-merpati itu. Tidak seperti sekarang lah ya, yang sudah ada taman, modern sekali, tempat bermain dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, Mas Faris, dulu ini kan kalau Mas Faris bilang passion Mas Faris gitu ya, di tentang dunia broadcast lah ibaratnya seperti itu, dan YouTube lain sebagainya. Tapi memang sebelumnya apakah bergerak di bidang yang sama, atau YouTube ini akhirnya jadi apa ya istilahnya tuh orang iseng aja main YouTube, atau dulu kepepet terus akhirnya main di YouTube, atau kayak gimana kalau Mas Faris sendiri? Itu pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi dari awal itu saya bahkan nggak tahu buat ngedit video, kameranya seperti ini, apa yang mau dipakai tuh nggak tahu. Jadi belajar, lagi-lagi belajar juga dari YouTube. Terus mulai riset kecil-kecilan, mulai pastinya.
gagal, lanjut, gagal, lanjut, gagal, lanjut. Karena saya untuk ngomong depan kamera seperti ini dulunya tuh gagap banget. Karena kita belum terbiasa kan. Iya, betul, Gitu betul. loh. Terus apalagi di tahun-tahun segitu, itu kita bikin video di pinggir jalan Mbak Citra. Itu kan banyak orang-orang kayak ngeliatnya Pasti aneh ya. ini ya, gitu kan ya, Bahkan zaman saya dulu. sering banget ditanya itu Malang TV ya Mas. Iya, iya, betul, betul. Iya benar, betul. Oke. dikira saluran TV itu ah, benar itulah. Dan ya bisa dibilang otodidak, tapi tetap ada akhirnya dapat mentor juga, tahu caranya. Terus sampai sekarang saya tetap berterima kasih ke orang-orang tersebut yang sudah mengajari saya dari nol tadi sampai kayak gini sekarang. Sampai di titik sekarang ya, Benar. luar biasa banget. Alhamdulillah. Ya, dan ini juga informasi untuk Sobat Mako ya, ternyata selain menjadi YouTuber, kemudian juga narasumber, pembicara dan lain sebagainya, Mas Faris ini juga seorang RT, Pak RT ya di sini ya, di Kelurahan Cemoro Kandang, betul ya? Kelurahan Cemoro Kandang. Nah, otomatis warga-warga yang ada di Cemoro Kandang sudah tidak asing lagi dengan Mas Faris ini ya. Udah ganteng jadi Pak RT, YouTuber pula. Kok semuanya diambil ya Pak? Ya, kok kayaknya maruk gitu ya? Enggak ya Mas Faris? Enggak. Tapi oke, saya seneng banget ya ngobrol sama Mas Faris, itu pasti ada sesuatu hal yang baru gitu. Kita balik lagi ngomongin masalah YouTube nih Mas. Ini kalau sampai sekarang sudah berapa konten yang dibikin sama Mas Faris? Pasti udah banyak banget ya. Aduh, gak kehitung Udah nggak Mbak kehitung Citra. ya. Bener. Tapi lebih kemana sih gitu? Saya kan kemarin sempat lihat nih kayak Kangen Malang yang gitu ya kan, videonya ada kan Mas Faris yang bikin reel kayak cuplikan spot-spot Kota Malang gitu, yang bikin saya tuh kayaknya, ih bener ya Kota Malang tuh selalu bikin kangenin ya gitu ya. Kita yang ada di rantau, mungkin yang Sobat Mako pernah merantau begitu ya, meninggalkan Kota Malang tuh pasti pingin balik lagi ke Kota Malang. Dengan adanya video ini akhirnya kayak ngobatin. Sebenarnya lebih kemana fokusnya konten dari Mas Faris Montis? Saya tetap fokusnya itu ke storytellingnya sebenarnya. Dan pastinya kalau kita ngomongin storytelling itu kan luas Mbak Citra. Dan pada akhirnya kita balik tadi seperti yang Mbak Citra sampaikan, itu balik ke nyamannya kita. Kebetulan saya nyamannya itu menceritakan tentang tempat, tentang orang, tentang hal-hal menarik di sekitar saya. Dan pastinya akhirnya balik ke potensi yang ada di sekitar kita sendiri. Itu yang saya ceritakan, gitu loh. Baik. Jadi kalau di Instagram, di YouTube semuanya sama, hampir saya fokus ke storytellingnya itu aja. Oke, jadi sudah ada ciri khas tersendiri gitu ya. Katanya sih, tapi saya nggak tahu di mana ciri khasnya. Ya, biasanya yang bikin tuh nggak ngerasa Mas Faris, tapi Bener. kita yang lihat itu kayak yang, oh kalau Mas Faris itu identiknya jalan-jalan ini nih, misalnya kayak gitu, gitu ya. Bener, storytelling tadi yang dijelaskan. Bener. Nah, kalau ngerjain kayak gitu biasanya ya untuk konten YouTube-nya Mas Faris sendiri. Kalau kita sih kayak Citra nih ya, kan pasti ada tuh tim kayak kameramen, belum lagi tim yang memproduksi ketika pasca produksi, editing dan lain sebagainya. Kalau Mas Faris sendiri juga ada tim seperti itu gitu? Alhamdulillah sudah ada. Jadi kami itu awalnya pasti sendirian ya. Sambil lalu nyari teman-teman yang bisa diajak, saya barengan sama tim itu sejak 2015-an. 2015-an mulai. Jadi awal mula sendiri? Sendiri Mbak Ambil Citra. gambar sendiri, editing sendiri, gitu semua sendiri. Bener. Sampai dubbing pun sendiri. Saya dengerin suaranya, Mas Faris nih suaranya gitu Nangis-nangis ya. sendiri kalau nggak ada yang nonton. Nonton ya Sobat Mako, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Nggak Mako ada. Suara Cita langsung gitu. Alhamdulillah. Oke. Oh berarti ini sekarang sudah ada timnya ya? Sudah ada timnya alhamdulillah. Begitu. Baik. Dan kami ya tetap kelilingan, tetap bagaimana, karena ada storytelling kan ada feels-nya Mbak Citra. Dan feels-nya itu yang coba kami angkat gitu loh. Makanya kalau panjenengan semua biasanya komen-komennya kan gitu Mbak Citra, ada yang bilang baper lah atau Betul. apa. Itu sebenarnya kami sengaja loh. Enggak. Tapi maksudnya dari sudut pandang Iya, kami iya, sendiri. iya. Jadi kalau relate ke penonton ya alhamdulillah matur sampai sejauh ini kepercayaannya gitu aja. Oke, jadi bisa masuk gitu ya. Nah, Mas Faris, mungkin nih Sobat Siap. Mako yang ada di rumah, kadang itu kan memulai itu kan susah ya Mas Faris ya. Benar Pingin sekali. sih kayak kita tuh bikin YouTube channel gitu ya. Sekarang itu memang yang lagi up banget ya tentang YouTube, Twitter dan lain sebagainya. TikTok dan lain sebagainya gitu. Untuk kita bisa memulai gitu ya, bikin konten dan lain sebagainya gitu, untuk pemula apa sih yang harus dilakukan? Kalau dari pemula nol banget, saya sarankan langsung saja bikin.
Saya dulu bikinnya Mbak Citra itu teknologi belum segampang Canggih sekarang. sekali ya. Saya ingat dulu waktu mulai itu malah pakai handycam. Oh, Dan saya waktu itu kayak harus menjual apa gitu. Saya lupa itemnya beneran. Jadi waktu itu bahkan istri sendiri itu mempertanyakan, ngapain saya harus jual itu buat beli kamera? Padahal Iya, saya iya, juga iya. nggak tahu apa tentang kamera. Mau bikin YouTube. Dan sekarang kan kita pakai HP aja udah bisa. Udah bisa. Mikrofonnya juga udah enak kan. Jadi pastinya lebih gampang. Jadi nggak ada alasan lagi kalau sekarang mau mulai ya sudah tinggal nge-shoot, ngedit, upload. Internet juga cepet banget. Betul. Dulu saya bahkan untuk upload itu Mbak Cita harus ke tempat-tempat wifi yang cepet. Oh. Karena dulu kan kita paket datanya, mobile datanya juga nggak secepat ini Sekarang. waktu balik ke 2010 ya. Gitu. Jadi nggak ada, saya nggak bilang harus gini, harus itu. Waduh, terlalu lama. Ya udah nge-shoot, upload, nanti jatuh bangun sendiri kok. Dan jangan khawatir, pastinya ya juga semua konten kreator pasti jatuh bangun di awal. Jadi Harus rasain dulu ya. kita sudah dapat jatah masing-masing gitu kayaknya. Saya 4 tahun Mbak Citra, 4 tahun, 5 tahunan lah. Jadi start 2010, 2014 itu masih 128 subscriber. Subscriber ya. Jadi masih ratusan. Jadi kayak kita ngomong depan umum, tapi yang ada cuma kursi kosong saja, nggak ada orangnya. Jadi kayak perasaannya nolongso banget ya. Tapi terbayarkan Alhamdulillah, sekarang gitu ya. alhamdulillah. Mungkin kalau dulu kan orang tidak sefamiliar sekarang tentang YouTube Benar, gitu ya. Jadi benar. untuk mencari subscribe dan lainnya subscriber itu kan tidak semudah sekarang gitu loh ya Mas Faris ya. Bener sekali. Oke. Bener sekali. Tapi orang kalau mau bikin konten, misalnya contoh saya nih ya, Citra mau bikin nih konten YouTube gitu ya, apa ya kira-kira gitu kan. Kadang kan orang tuh mikir idenya aja udah lama loh, belum eksekusi gitu loh Mas. Lagi-lagi ide yang bagus, bener. Pertanyaan yang bagus. Kalau saya balik ke apa yang jadi passion kita tadi, apa yang jadi kesukaan kita, gitu loh. Kadang kita dari terlalu melihat apa yang dilakukan orang lain, sampai-sampai kita juga nggak yakin atau nggak pede dengan, katakanlah nih kalau di istilah YouTube itu kan niche ya, ceruk ya, ceruknya kita sendiri. Bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak yang menonton video ini, itu kita bahkan untuk katakanlah orang yang suka, misal ya, kalau di Malang pun orang yang suka tanaman katakanlah, itu kan ada ratusan lagi macamnya. Mau tanaman anggrek, mau tanaman buah-buahan, mau tanaman yang mau digedein jadi tanaman hias, banyak. Saya balik dulu Mbak Citra itu karena saya suka basicnya itu dari writing. Saya suka nulis. Jadi itu aja yang saya fokuskan. Jadi kalau panjenengan suka renang, ya udah kenapa nggak bikin video tentang renang aja daripada cuma gara-gara misal. Ngapunten. Sekarang lagi ngetren joget-joget di TikTok, terus joget-joget juga. Maaf, dari pengalaman saya nggak akan berhasil karena panjenengan sudah mungkin ya nggak presentable kalau joget-joget, itu malah yang nonton memalukan. Jadi mending jangan ya. Jangan hanya karena trennya lagi seperti itu, nggak, kita balik ke kita sendiri. Kita jadi ini berarti sukanya apa bisa ya? dibilang kalau terkadang kita nggak harus ngikutin tren ya, bikin konten. Saya salah satu mungkin YouTuber yang ada banyak juga kan yang mungkin kita tetap ngikutin trending itu kita dari pengetahuan saja. Tapi kalau balik ke apa yang kita lakukan, itu kita akan nyerah di tengah jalan kalau selalu kita ngejarnya yang seperti itu. Ada tren jangka pendek, ada tren jangka panjang. Kalau jangka pendek, begitu kita trennya berganti, ya sudah, Habis. video yang itu udah nggak relevan. Iya. Misal yang paling legend, katakanlah dulu ada joget keong racun ya. Oh iya. Itu kelihatan banget berarti kita ya yang tahu tuh udah pasti kelihatan umurnya berapa buat gitu milenial, ya. Iya. buat anak-anak sekarang itu udah nggak relevan. Iya. Karena itu apa joget keong racun? Karena mereka belum belum lahir waktu itu. Iya, betul. Tapi ada konten, ada trennya, ada trendingnya yang katakanlah nih, kalau kita menceritakan sesuatu, anak-anak kampus biasanya. Kalau panjenengan sekarang menceritakan tentang UB atau UM atau OMM sekarang di kampusnya, itu pasti masih akan relevan beberapa tahun ke belakang. Karena
orang-orang tersebut masih akan pengen nonton. Oh iya. ya, dulu ternyata kampus seperti itu kayak gini ya. Makanya konten-konten tentang heritage, tentang zaman dulu itu juga masih banyak yang nonton dan masih banyak yang suka. Masih bahkan ada komunitasnya di Malang. Jadi balik kita sukanya apa sih? Dan itu yang kita harus gali gitu. Jadi nggak apa-apa, terserah orang lain mau bilang apa gitu. Kita sukanya sepeda, kayak kita sukanya bangunan, kayak kita sukanya apa. Saya balikan ke penonton, sukanya apa. Itu Mbak Citra. Tapi gimana ya Mas Faris ya, contoh misalnya untuk kita tuh, kalau tadi Mas Faris kan bilang gali yang ada di diri kita ya, yang bikin kita nyaman gitu ya. Misalnya suka renang, ya udah bikin konten renang dan lain sebagainya. Untuk bisa mempertahankan eksistensi gitu ya, supaya orang tuh bisa lihat terus gitu kan. Kadang orang ada bosen ya. Misalnya, aduh ini lagi, tutorial ini lagi. Benar. Saya pingin yang lain deh, misalnya seperti itu. Jadi gimana caranya kita sebagai konten kreator atau mungkin YouTuber gitu ya, pemula juga, untuk bisa eksistensi kita di dunia YouTube itu tetap ada terus gitu loh? Itu ada 3 tahapannya. Yang pertama, awal-awal tuh kita main quantity dulu. Kita kontennya tuh pokoknya ada variasinya dan jumlahnya banyak. Karena kita juga proses mencari diri kita sendiri kan di awal-awal. Setelah kedua, di prosesnya itu kita udah nemuin, oh ternyata aku sukanya ini gitu loh. Dan itu kita udah mulai istilahnya dapat follower, dapat true fans kalau di YouTube. Jadi orang-orang yang benar-benar menggemari konten kita. Yang menanti-nanti gitu ya. Kita di tahap ketiga ini yang paling menarik Mbak Citra. Apa itu? Ternyata mereka itu nggak ngikut konten kita. Ternyata mereka ngikutnya itu kita sebagai personality. Ini yang saya temukan setelah 10 tahun lebih ya. Jadi udah kayak fans banget gak sih kalau kayak gitu ya? Ada yang ke rumah bawa itu brownies. Oh my god. Yeah. Ada yang dari keluar kota itu ke Malang terus janjian di mana cuma untuk ketemu. Ada banyak. Tapi kalau kayak gitu kepuasan gak sih Mas Faris bahwa kita tuh dianggap, kita tuh spesial menurut mereka seperti itu? Alhamdulillah itu saya kayak di titik itu bukan nemuin fans ya, kalau saya lihat nemuin kenalan baru, nemuin saudara baru seperti itu. Banyak di luar kota pun gitu. Wah, luar saya biasa. ke Jogja kemana itu ya dikabari sama subscriber, Mas nginep di mana gitu. Nanti saya pengen ketemu dong. Ya ampun, ya agak aneh tapi berhubung kami sudah kenal bertahun-tahun. Jadi itu ya yang di tahap ketiga buat saya itu udah tahap berarti kita udah ada kedewasaan di sana. Kita udah nggak mikir subscriber, nggak mikir fans. Saya udah nyari saudara dan alhamdulillah dapat juga ternyata. Iya, luar biasa ya kalau seperti itu ya. Oke. Mas Faris, kalau Mas Faris sendiri nih bikin konten itu ada jadwalnya nggak sih? Misal kayak 1 minggu sekali tuh harus upload 1 konten, misalnya begitu. Atau dalam 1 bulan ada beberapa konten yang harus di-share di YouTube atau bagaimana biasanya? Kalau di YouTube sendiri, itu sekarang kami targetnya itu sebulan sekali upload. Karena kami juga harus bagi itu di Instagram kan sekarang juga, karena ternyata audiens ini juga yang saya pelajari di medsos, di tiap medsos itu ternyata audiensnya berbeda. Beda-beda. Di YouTube berbeda, di Instagram berbeda. Saya harus pastikan ada balance, ada keseimbangan. Kalau di Instagram itu saya minimal 3 kali seminggu itu harus bikin video. Karena lebih cepat dan kegiatannya juga lebih banyak yang mau diceritain. Tadi lagi-lagi jadi Pak RT, kegiatannya di masjid. Masuk konten juga nggak sih kalau kayak gitu? Pada akhirnya masuk Mbak, pada akhirnya masuk. Karena itu. Jadi benar-benar keseharian itu bisa dijadikan konten ya? Lagi-lagi pertanyaan bagus. Kalau saya ada ininya Mbak Citra, ada satu rulesnya. Jadi kalau kita menceritakan keseharian kita saja, itu kan kadang boring ya, membosankan juga. Tapi harus kita pasangi sama take away-nya yang dapat dari audiens juga. Misal, saya nyeritain tentang kemasyarakatan nih, saya jadi Pak RT. Apa sih yang bisa saya bagi ke audiens yang siapa tahu adik-adik yang nonton itu juga belajar leadership, belajar tentang kemasyarakatan di sana. Jadi sederhana misal, pertanyaan, Pak RT dibayar apa enggak sih Mas? Itu saya kadang bumbui itu. Iya. Benar. Jadi saya bumbui itu. Jadi ini saya lagi nge-set up Karang Taruna nih mau lomba-lomba di RT. Jadi
saya ceritakan juga seperti yang Anda tahu, RT sebenarnya juga dapat insentif. Tapi kalau kayak gini itu duit Pribadi ya. Pribadi RT-nya juga Duit juga Pak keluar. RT ya. Jadi jangan salah paham. Iya, betul. Akhirnya kan ada ketertarikan di situ gitu. Jadi nggak hanya menceritakan mi. Itu bosan. Tapi ada informasi yang dibagikan untuk masyarakat dari sudut pandang seperti itu ya. mereka sendiri itu juga harus dapat. Wow, luar biasa ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu pertanyaannya nih ya sama Sobat Maku di rumah, pasti Citra yakin gitu ya. Siap. Bikin konten, bikin YouTube dan lain sebagainya. Sampai Mas Faris yang tadinya mungkin tidak terjun di dunia seperti ini, akhirnya terjun di dunia seperti ini. Kira-kira relate nggak sih dengan apa yang kita lakukan? Tadi Mas Faris harus jual apa untuk beli handycam, untuk bikin channel YouTube gitu. Pendapatannya YouTuber tuh berapa sih Mas Faris? Saya jadi penasaran loh ini, serius. Saya itu mungkin jangan dicontoh juga karena ada banyak cerita gitu loh. Waktu itu sejak awal saya masuk YouTube, saya sudah tahu bahwa di Indonesia itu antara pendapatan iklannya sama yang diiklanin itu rendah sekali, Mbak Citra. Jadi sampai sekarang pun masih per klik itu 0, sekian dolar. Ini sudah jadi rahasia umum kalau di konten kreator. Makanya dari itu, saya udah dari awal aku nggak akan ngincer itu. Terlalu lama, dan kita kayak seolah jadi terlalu salesy ya. Jadi terlalu menjual banget sama videonya. Ayo tonton. Dan buat saya itu nggak cool gitu. Dan itu bukan gaya saya yang seperti itu gitu loh. Tapi saya selalu yakin, kalau kita berkaryanya bagus, berkaryanya konsisten, dan kita memang di situ kita mau niat do or die ya, kita mau melakukannya atau enggak sama sekali, itu akhirnya saya nemuin sendiri. Sekitar berapa tahun berjuang itu saya dapat pekerjaan yang saya sekarang ini juga gara-gara video saya. Begitu. Jadi masih di dunia per-YouTubean yang sekarang? Enggak sama sekali. Oh, beda ya Mas Faris ya? Jadi 2015 saya dihubungi oleh sebuah perusahaan di Australia sana. Ketemuan di Bali. Saya direkrut, bosnya bule, perusahaannya di luar negeri sana. Sampai sekarang saya jadi karyawan remote. Jadi saya di sini, perusahaannya di sana. Luar biasa. Itu gara-gara YouTube. Nah, ini belum kalau kita bekerjanya passion ya, balik lagi ya. Ajak-ajak Kominfo, dijadiin pemateri di mana-mana itu kan juga dapat. Itu ya juga gara-gara YouTube juga kan. Jadi ada banyak kok. Jadi kalau mau dibilang earningnya, dapatnya itu dari satu sumber, itu buat saya kok sempit sekali. Gitu. Masih banyak. Dan teman-teman di YouTuber Malang juga banyak, Mbak Citra. Ada yang gara-gara channel YouTube-nya itu bisa punya salon kecantikan karena dia make up kan. Ada yang anak yang sukanya di video-video sinematik itu sekarang jadi punya PH. Itu kan dapat kerjaan atau dapat rezeki itu gara-gara channel YouTube. Dan itu terbuka sekali sekarang. Jadi ini bisa nggak sih disimpulkan seperti ini ya? Kalau pemikiran saya itu YouTuber tuh pasti duitnya banyak. Orang tuh pasti mikirnya Atta Halilintar, Baim Wong yang memang kerjaannya adalah YouTube, bikin konten dan lain sebagainya. Dan sekarang Mas Faris ngomongin masalah sebenarnya kalau kita ngomongin tuh nilainya nggak seberapa misalnya gitu. Tapi dari YouTube kita bisa kemana-mana misalnya seperti itu. Berarti tidak terlalu menjanjikan kah atau sebenarnya menjanjikan? Menjanjikan, tapi kalau kita mau fokus ke sana 100%. Tapi sayangnya kan nggak semua orang ada kesempatan untuk ke sana. Katakanlah nih, kalau kita punya pekerjaan full time, kita pekerja kantoran, kita punya bisnis, dan kita harus fokus 100% bikin channel di YouTube, sedangkan ada anak istri di belakang yang teriak-teriak untuk kita kasih makan. Ini kan juga jadinya buat saya ngapunten. Itu juga sudah gak make sense, sudah gak masuk akal. Dan banyak Mbak Citra yang maaf, Mbak-mbak, Mas-mas, tolong diperhatikan juga yang seperti itu. Karena di teman-teman YouTuber Malang, yang saya perhatikan Mbak Citra, yang sukses di YouTube, itu pada akhirnya yang naruh keseimbangan. Jadi antara kehidupan di depan kamera seperti ini, sama kehidupan di luar kamera, kehidupan di keluarganya, kehidupan di kemasyarakatannya, itu balance, itu enak hidupnya. Daripada terlalu fokus di depan komputer terus atau di depan kamera terus, jangan. Saya malah tidak menyarankan hidup seperti itu. Mungkin itu berhasil buat Baim Wong, Atta Halilintar dan sebagainya karena mereka sudah jadi artis sebelumnya. Tapi
belum tentu berhasil buat panjenengan. Karena kita tadi di belakang ada ayah, ibu yang bilang, "Lapo sih nggak video terus?" Nah, gitu ya. Siap. Iya, baiklah ya kalau seperti itu. Otomatis Sobat Mako yang ada di rumah harus sudah paham gitu ya. Bener. Tapi Mas Faris kadang ada kayak boring nggak sih, kayak aduh bikin ini lagi deh gitu ya, atau mau bikin apa lagi ya yang orang tuh bisa tertarik gitu kalau misalnya bikin konten gitu. Ada pernah di titik seperti itu juga nggak sih? Kebetulan kalau saya belum pernah ya. Karena saya sendiri Mbak Citra, Mbak Citra kita udah kenal lama ya, tahu sendiri perjalanannya dari dulu masih YouTuber, di komunitas, sekarang di kemasyarakatan dan sebagainya. Saya berusaha memang untuk nggak stay di satu tempat itu terlalu lama. Jadi kita memang nggak mau kita coba nyari potensi kita. Itu kan kita men-challenge diri kita sendiri untuk naik gitu loh. Kenapa sih kalau jadi YouTuber kok nggak sekalian aja juga bermanfaat buat lingkungan sekitar? Jadilah Pak RT, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Kan seperti itu. Tapi dari sana justru menariknya Mbak Citra, itu saya punya lebih banyak point of view ya, untuk saya ceritakan lagi ke lebih banyak orang. Gitu loh. Jadi kalau dulu saya nyeritain cuma soal kamera, soal apa mikrofon yang bagus. Sekarang saya bisa menceritakan bagaimana sih caranya biar dapat hatinya masyarakat gitu ya. Gimana sih caranya kalau menengahi konflik antar tetangga itu agak jauh ya, tapi itulah yang terjadi. Jadi lebih banyak cerita yang bisa saya sampaikan ke audiens. Cuma gara-gara satu, saya nggak stay di satu tempat. Jadi saya sarankan itu ya, jangan membatasi diri kita sendiri. Gitu loh. Coba aja. Setuju. Nah, kalau ngomongin ini ya, Mas Faris jadi Pak RT, kemudian YouTuber juga dan bekerja di salah satu perusahaan asing pula seperti itu. Bagaimana caranya bisa membagi, bisa balance gitu ya antara belum lagi kehidupan pribadi, pasti dong kayak waktu untuk keluarga, istri dan anak itu kan juga dibutuhkan seperti itu. Pasti. Bagaimana seorang Mas Faris Montis membuat itu semua balance gitu? Pastinya awal-awal saya kesulitan juga dan di tiap saya memutuskan untuk masuk ke satu bidang katakanlah, itu pastinya harus dapat dukungan dari istri ya. Saya selalu bilang sama istri, kalau Bunda nggak dukung 1000%, ayah nggak. Kalau masih di hatinya itu masih kayak 20%, ada nyelekit nggak enak itu, jangan ragu, bilang aja. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini istri itu mendukung dan saya lanjut terus. Dan tetap Mbak Citra, kalau family tetap first ya, family first. Saya sering di kemasyarakatan, lagi nge-shoot seperti ini, terus nyonya bahkan minta antar ke pasar, itu karena family first tadi ya, udah nganterin aja. Ditinggal ya, nganterin. Bener, ya, karena itu biasa. Pada akhirnya itu yang paling penting buat saya. Jadi terserah, kita kan punya prioritas kita masing-masing. Tapi menariknya kalau kita sudah punya prioritas seperti itu, ya udah kita bagi waktunya juga enak. Kayak sekarang kalau konten itu saya udah di pikiran saya Mbak Citra, itu sebulan sekali. Harus nge-shoot, harus ngedit, beres, upload. Satu tim ya? Iya, satu tim. Kalau konten harian, karena saya juga tadi di Reels, di Instagram, itu juga harus bikin. Itu kan sekarang karena mudah juga ya, lebih cepat ya. Dulu saya ngeditnya di komputer, sekarang ngeditnya bisa pakai HP. Handphone sudah bisa. Bener. Jadi anak-anak tidur, nyonya tidur, semuanya damai gitu, saya ngeditin. Bener, dan itu saya masih sempetin buat baca buku, hampir nggak ada yang ini, kecuali kerja. Tapi kerja kan tetap untungnya, karena saya kerjanya di luar, jadi ada beda ya, jam. Betul. Jadi di sana sudah mulai, di sini masih subuh. Itu saya pagi sudah harus kerja, dan makanya akhirnya alhamdulillah kita bisa nge-shoot ini di siang hari ini. Terima kasih banyak loh Mas Faris ya. Di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa, tapi masih bisa nyempetin waktunya sedikit gitu ya. Nyempilin sedikit untuk kita ngobrol nih Mas Faris ya. Oke, mungkin yang terakhir, tapi sebelum tadi belum dijawab, saya masih penasaran nih, berapa sih pendapatan YouTuber itu? Itu begini skemanya Mbak Citra. Jadi kita dapatnya dari iklan itu tiap kita sampai di $100 di YouTube itu, sama YouTube Indonesia, sama Google Indonesia itu ditransfer ke rekening kita. $100 itu tersebut. Nah, begitu $100 ini kan kita berarti ada
ngitungnya waktu ya. Seberapa sering berarti satu bulan itu kita dapat transferan dari YouTube tersebut gitu. Kalau channel saya sendiri itu tergantung saya buka apa enggak iklannya. Ada beberapa, sayangnya itu saya juga harus mikir panjenengan semua. Ada begitu orang nonton video, kadang kan terganggu ya sama iklan. Jadi beberapa video saya tutup, di lain hari saya buka. Gitu. Tapi rata-rata kalau yang sudah kalau sudah settle gitu ya, YouTube-nya sudah banyak, sudah lumayan ada yang jadi viral videonya, itu rata-rata di titik sekitar $100 itu tiap bulannya. Setiap bulannya? Setiap bulannya. Ya dikrusin aja ya, $100 dikali ya, dolarnya sekarang berapa gitu ya. Itu ini nggak sih, continue nggak sih Mas? Setiap bulan kita dapat terus atau? Setiap bulan pasti dapat segitu gitu ya? Kalau tadi dia sudah ini kita bicara yang shuttle gitu ya? Benar, yang sudah shuttle, yang sudah katakanlah nih, dia juga dapat link kan kita, itu kan iklan itu, pendapatan iklan itu kan tergantung dari besar kecilnya juga pengiklannya, Mbak Citra. Sayangnya tadi saya sudah ceritakan di awal kalau di Indonesia itu 0, sekian. Jadi untuk ngumpulin $100 itu kan kayak lama banget. Tapi kalau yang settle, yang sudah benar-benar udah lama, udah ribuan subscribernya, insya Allah saya yakin kok mereka rata-rata yaitu, dan malah kalau sudah lebih banyak, lebih dari $100 ya per bulannya. Kalau udah jutaan itu malah mungkin bisa jadi berapa hari celing, berapa hari celing, berapa hari celing. Gitu. Oke deh, baik ya ternyata ya. Oke, dan mungkin yang terakhir yang ingin saya tanyakan sama Mas Faris nih, tips untuk Sobat Mako yang ada di rumah juga nih ya, yang ingin memulai membuat channel YouTube atau mungkin yang sudah bikin tapi masih gitu-gitu aja gitu ya. Apa nih Mas Faris, monggo? Siap. Ada 3 aja. Yang pertama itu sekarang itu panjenengan semua itu sudah dapat privilege, sudah dapat keistimewaan semua. Sekarang pakai HP dan HP-nya juga sekarang tajam sekali Mbak Citra kualitas videonya. Jadi gunakan itu, nggak perlu ragu soal alat. Yang kedua, kita punya ada dari amatir ke novice namanya istilahnya ya. Dari amatir ke middle lah, antara pro sama amatir. Itu butuh waktu. Rata-rata saya sendiri itu agak lama, mbak-mbak, mas-mas, sekitar butuh 2-3 tahunan. Ada beberapa orang cuma 6 bulan sudah langsung kayak novice tadi. Jadi jangan khawatir kalau di awal-awal itu jatuh bangun. Kok aku elek ya, kok aku voice over-nya gak kayak Mas Faris ya, jangan dibandingkan. Saya juga dulunya ya ampun ngetiknya itu banyak gitu loh. Yang ketiga, saya sarankan ada quantity. Jadi panjenengan semua bikin itu dapat formulanya sendiri. Nyamannya seperti apa. Terus aku kok stylenya kayak enak gini ya di studio atau di outdoor atau di ramainya orang, itu kita gara-gara quantity. Jadi kalau kita sudah ngelewatin 3 itu, insya Allah teman sudah siap jadi YouTuber. Wow, luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih banyak loh Mas Faris ya atas waktunya di tengah kesibukannya jadi RT, jadi YouTuber, kemudian belum lagi bekerja di perusahaan lain juga gitu. Masih menyempatkan bagi-bagi atau share ilmunya ke kita semua dan juga Sobat Mako di rumah pastinya. Kemudian juga terima kasih ya, tempatnya luar biasa loh Mas Faris ya. Alhamdulillah. Ini di Kelurahan Cemoro Kandang, Kampung Anggrek, betul ya? Ini sebenarnya boleh nggak sih kayak mungkin Sobat Mako pengen main-main ke sini karena serius banget ya, tempatnya enak banget nih, dingin, banyak banget bunga-bunga dan lain sebagainya ya. Jadi boleh ya, boleh sekali. main ke sini gitu boleh ya Mas Faris ya. Mau santai-santai ke sini, lihat anggrek. Tiap sore juga kami ngumpulnya di sini. Nah, jadi yang pengen ketemu sama Pak RT, kepingin ketemu sama Mas Faris, mau share ilmunya dan lain sebagainya, main-main ke sini aja kalau gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Faris, sehat selalu, makin sukses dan semoga bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya. Kalau gitu. Nah, demikianlah Sobat Mako obrolan Citra barengan sama Mas Faris Montis ya, YouTuber Kota Malang, dan yang pastinya kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan juga tema yang berbeda. Saya Vivin Citra pamit undur diri. Sampai jumpa.